1 dari 25 penduduk Indonesia mengalami diabetes. Dan sebagian besar orang telah kehilangan harapan untuk sembuh dari diabetes. Berbagai macam alternatif pengobatan telah dicoba, namun masih belum mendapatkan kesembuhan. Sembuh dari diabetes tidak sekedar kadar gula darah kembali normal. Akan tetapi tubuh juga harus kembali beraktivitas secara maksimal. Namun faktanya mayoritas pengobatan yang ada hanya berfokus pada mengatasi gejalanya saja atau hanya bersifat simptomatik. Oleh karena itu, konsep Karnus hadir untuk memberikan solusi penyembuhan diabetes secara menyeluruh. Bukan hanya menurunkan kadar gula darah saja, tetapi juga mengembalikan fungsi organ sebagaimana mestinya. Mari, beri kesempatan tubuh Anda untuk mempelajari dan menerapkan pola hidup sehat konsep Karnus, maka Anda akan merasakan manfaat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara Bincang Karnus pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, seperti video yang tadi sudah kami sampaikan di awal, diabetes adalah penyakit yang sangat mematikan begitu ya Bapak Ibu. Bahkan 10% dari masyarakat Indonesia menderita diabetes dan diprediksi oleh WHO akan ada peningkatan angka penderita diabetes hingga mencapai 21,3 juta jiwa pada tahun 2040. Nah, pastinya sebagian besar dari masyarakat, khususnya yang umum atau awam begitu ya tentang ke dunia kesehatan, merasakan bahwa penyakit ini adalah penyakit keturunan. Bahkan disebutkan bahwa penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan. Dan juga bahkan mayoritas dan bahkan keseluruhan dari penderita diabetes ini harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Namun apakah benar hal itu? Apakah memang seperti itu yang seharusnya dilakukan oleh penderita diabetes? Nah, pada acara Bincang Karnus kali ini kita akan membahas terkait tema diabetes bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat istimewa pada malam hari ini dengan tema diabetes bisa sembuh. Oke, sebelum kita melaju ke acara yang sangat istimewa pada malam hari ini, kita akan sapa dua narasumber utama kita pada malam hari yang sangat istimewa. Pastinya kita akan sapa dulu ada Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP selaku founder konsep Karnus. Selamat malam Pak Iwan, bagaimana kabarnya? Malam Bita, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Semangat. Pada malam hari ini kita tetap semangat pagi. Oke, harus semangat pagi begitu ya Pak Iwan? Ya, betul. Oke, baik. Nah, tidak hanya Pak Iwan, malam hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa yaitu dari Dr. Edi Subagio MR. Selamat malam Dr. Edi, bagaimana kabarnya? Selamat malam ya, alhamdulillah kabar sehat, bahagia dan semakin sukses ya. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah tidak sabar untuk dapat mendengarkan pemaparan-pemaparan dan juga sesi tanya jawab pada malam hari ini bersama kedua narasumber istimewa kita. Nah, untuk itu kami ingatkan Bapak Ibu untuk dapat selalu mengikuti acara pemaparan kali ini sampai dengan akhir, karena nanti juga akan ada guest star istimewa dari kami yang akan menceritakan tentang pengalaman dari beliau, seorang pejuang diabetes yang alhamdulillah saat ini sudah sembuh dengan penerapan konsep Karnus. Seperti apa cerita detail dari beliaunya, kami akan ceritakan nanti, kami akan undang beliaunya nanti. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat terus menyaksikan acara Bincang Karnus pada malam hari ini hingga akhir. Karena nanti juga di akhir acara kami akan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang sangat istimewa. Kami akan berikan informasi yang pastinya juga khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, di mana dengan informasi tersebut Bapak Ibu dapat semakin membantu mengerti dan juga memahami bagaimana cara mentreatment pasien-pasien diabetes. Nah, sebelum kita langsung bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita, kami ingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengecek sosial media dan juga website dari Konsep Karnus, di mana alamatnya adalah di www.konsepkarnus.com, dan juga untuk sosial media kita ada di karnus.media, baik di YouTube dan juga Instagram maupun di Facebook atau fanpage. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengecek untuk informasi detail mengenai konsep Karnus. Dan juga kami ingatkan Bapak Ibu semua
sambil kita mengikuti sesi tanya jawab dengan narasumber kita yang sangat istimewa pada malam hari ini, akan juga kami buka sesi tanya jawab khusus untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk bertanya, yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini, bisa langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi tanya jawab kami. Jadi nanti akan kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kami yang sangat istimewa pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita akan mulai acara Bincang Karnus kali ini karena memang temanya sangat istimewa. Ternyata diabetes bisa sembuh. Seperti apa? Kita akan mulai ke narasumber pertama kita, yaitu Dr. Edi Subagio MR. Baik, Dr. Edi. Ya. Secara medis, penyakit diabetes itu seperti apa sih, Dokter Edi? Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi penyakit diabetes atau yang disebut orang-orang sekarang secara umum ya, penyakit gula katanya atau diabetes mellitus, itu adalah suatu penyakit yang kronis ya. Penyakit kronis yang biasanya ditandai gula darahnya meningkat. Itu yang dikenal sekarang secara umum bahwa penyakit diabetes itu adalah penyakit gula atau gulanya di darah itu tinggi. Seperti itu. Kadar gula darah betul, tinggi, betul, ya, Dok? Betul. Oke. Kemudian sebenarnya penyakit diabetes ini karena kadar gula darah tinggi. Nah, itu yang menyebabkan nih, Dokter Edi, secara mayoritas yang menyebabkan orang bisa terkena penyakit diabetes itu karena apa sih, Dok? Jadi gini, secara medis sebenarnya diabetes itu merupakan penyakit kronis yang multifaktor. Artinya begini, banyak penyebabnya. Satu, bisa karena faktor keturunan. Kedua, faktor dapatan. Dapatan itu bisa dari gaya hidup atau lifestyle-nya, atau bisa juga karena pola makan seseorang. Jadi jadi dari keturunan sama dapatan. Dapatan ada dua, yang kurang lebih biasanya yang paling banyak adalah lifestyle-nya dan pola makannya. Lifestyle yang kurang baik, pola makan juga yang buruk gitu ya, Dok, ya. Betul. Yang mayoritas menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit diabetes. Iya. Nah, faktanya saat ini, Dok, ternyata penyakit diabetes ini tuh tidak hanya menyerang kaum lanjut usia, tapi juga kadang itu bisa menyerang generasi milenial atau generasi Z. Ini kira-kira kenapa ya, Dok, kok bisa seperti itu? Apakah ada faktor-faktor khusus yang menyebabkan seseorang terkena diabetes seperti yang tadi saya sebut di awal, terkena diabetes karena faktor keturunan? Apakah memang bisa seperti itu, Dok? Ya, begini. Itu termasuk faktor predisposisi ya. Jadi faktor predisposisi pada diabetes semua orang bisa kena. Baik tua, baik muda. Terus ada yang bilang diabetes itu penyakitnya orang kaya. Nah, sebenarnya mau kaya, mau tidak kaya juga bisa kena. Mau laki, mau perempuan juga bisa kena. Usia pun mau lanjut, mau tidak lanjut bisa kena. Mau kadang-kadang orang yang sudah biasa olahraga pun dengan yang tidak biasa olahraga bisa kena. Nah, jadi semuanya itu bisa kena. Justru itu di diabetes ini kita harus biasanya pada usia 20 tahun itu kita harus mulai rajin untuk screening gula darahnya. Jadi supaya bisa dideteksi sejak dini. Oke, berarti memang harus dideteksi sejak dini begitu ya, kurang lebih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting kali ini atau yang melihat menyaksikan acara kali ini tuh juga berpikir nih, Dok, saya itu orang tua saya punya penyakit diabetes. Kemudian saya kira-kira harus makan apa aja ya, Dok? Kok kayaknya saya udah cenderung menuju ke gula darah yang tinggi. Nah, ini apakah memang faktor-faktor seperti itu tuh bisa menyebabkan seseorang langsung dari keturunannya begitu, Dok, terkena penyakit diabetes? Ya, jadi gini, seperti saya sebutkan tadi bahwa penyakit diabetes atau penyakit gula ya, katanya orang-orang itu kan salah satunya tadi saya sebutkan adalah faktor keturunan ya penyebabnya. Jadi gini, keturunan dari kedua orang tua. Kalau satu orang tua itu bisa nurun ke anaknya itu kurang lebih 50%. Kalau dua-duanya mengidap diabetes pada anak itu menurunnya kurang lebih 80%. Jadi makanya kalau orang tua kita baik satu atau dua-duanya sejak usia 20 yang saya sarankan tadi lebih baik sering di screening. Entah 3 hari sekali atau 1 minggu dicek gula darahnya. Dan lifestyle-nya harus dijaga benar. Oke, baik.
berarti kemungkinan memang bisa ya Bapak Ibu sekalian dari keluarga ataupun keturunan bisa sampai 80% kalau kedua orang tua kita ternyata mengidap diabetes. Nah, dari situ kita harus menjaga lifestyle atau pola makan agar dapat lebih bisa terhindar dari penyakit diabetes ini. Nah, kemudian nih Dok, tadi kan juga harus menjaga lifestyle dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom ini mungkin juga ingin mengetahui nih Dok. Misalkan nih saya nih Dok sudah terkena penyakit diabetes dan juga mungkin keluarga saya ada yang terkena diabetes. Nah, menurut dari dokter ini sebenarnya dari pandangan medis metode pengobatan dari diabetes ini sendiri itu ada apa saja sih Dok yang selama ini sudah diterapkan? Ya, jadi gini, kalau orang sudah dinyatakan diabetes biasanya itu yang pertama adalah pola makannya, diatur pola makannya. Setelah itu biasanya kita harus selalu banyak berpikir positif. Jadi supaya tingkat kestresan kita itu tidak mempengaruhi tentang kondisi sakitnya. Terus kadang-kadang di medis itu diberikan obat-obat pendamping untuk gula darah, yang menurunkan gula darah. Sampai kalau yang sudah lebih berat itu dikasih suntikan insulin. Nah itu biasanya seperti itu. Maka kadang-kadang juga kalau sudah ada komplikasi seperti luka atau gangren yang sudah emang harus dioperasi, ya harus dioperasi seperti itu. Berarti harus ada tindakan operasi juga seperti amputasi begitu ya yang saya jadi, sering dengar. Jadi jangan sampai sudah jatuh ke dalam komplikasi. Jadi untuk penderita diabetes deteksilah secara dini dan ikuti aturan-aturan bagaimana usaha untuk mengontrol gula darahnya. Jadi memang harus bisa mengontrol gula darah dan juga sering melakukan cek gula darah secara rutin, bahkan bisa 3 hari sekali begitu ya Dok ya, untuk bisa cek. Siapa tahu memang ternyata pola makan yang kita lakukan selama ini itu salah begitu ya, selalu terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang manis atau mungkin sering makan makanan yang manis. Nah ini mungkin bisa juga menyebabkan kadar gula dalam darah juga tinggi begitu ya Dok ya, secara tidak sengaja. Nah, terkait hal tersebut, terkait metode pengobatan dari diabetes yang selama ini sudah diterapkan nih Dok, apakah pengobatan-pengobatan tersebut itu bisa menyembuhkan diabetes nih Dok? Atau bagaimana Dok? Jadi gini, hampir saat ini pengobatan diabetes tidak bisa menyembuhkan secara totalitas. Jadi cuma mengendalikan atau mengontrol kadar gula darahnya. Tapi kita sebagai di dunia medis itu terus untuk belajar, mengupdate ilmu agar si pasien ini bisa benar-benar sembuh total. Tapi nyatanya sampai sekarang kita belum bisa, cuma bisa mengendalikan aja. Tapi yang terutama penting orang penderita diabetes ini harus ada kerjasama antara dokter sama pasiennya. Jadi bukan hanya dokternya berusaha untuk menyembuhkan, tapi pasiennya juga harus ada niat untuk sembuh ya. Benar ya Dok, dengan aturan-aturan yang diberikan oleh dokternya. Iya memang harus ada niat dari si pasien sendiri untuk bisa sembuh dari diabetes. Dari situ nanti akan muncul tekad yang kuat dan juga pastinya akan didampingi dengan berbagai pengobatan dan juga keluarga yang support pastinya begitu ya Dok. Agar pengobatan dari diabetes yang dijalankan oleh pasien diabetes ini bisa berjalan dengan maksimal. Tapi berarti artinya diabetes itu sampai saat ini masih belum bisa disembuhkan ya Dok ya? Begitu? Ya, sampai saat ini belum bisa disembuhkan, cuma bisa dikendalikan atau dikontrol. Berarti hanya bisa dikontrol kadar gula darahnya agar tidak semakin tinggi begitu ya Dok? Baik. Nah, kemudian untuk alternatif pengobatan lain penyembuhan diabetes ini apakah memang ada hal-hal yang sudah dokter temui saat ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari penyakit diabetes ini? Jadi gini, sekarang banyak sekali ya, mohon maaf ini banyak sekali di luaran itu yang harus minum inilah, inikah. Jadi kadang-kadang itu sekedar cuma menjual. Seharusnya kan saya bilang tadi di awal kalau untuk mengobatin diabetes ini baik sampai sembuh kita harus ada kerjasama antara si dokter sama pasien. Jadi pasien itu tidak hanya nurut disuruh minum ini, beli ini, terus begitu saja. Tapi saya itu justru beberapa waktu yang lalu saya itu kenal sama salah satu seseorang yang ternyata Allah tunjukkan itu adalah foundernya Karnus. Nah, jadi di situ saya beberapa waktu lalu kok saya baca-baca ternyata Allah temukan apakah ini mungkin jalan saya
Jadi akhirnya saya coba belajar tentang Karnus ini. Nah, ternyata di situ kata Allah, saya ngasih obat dan itu pasti ada obatnya. Saya ngasih penyakit dan itu pasti ada obatnya. Sehingga di Karnus ini mempelajari bagaimana algoritma manusia itu. Jadi mulai belajar tentang sel, jaringan, organ, sistem dan jadi tubuh manusia. Jadi gini, Allah itu menciptakan manusia itu sesempurna mungkin dibanding makhluk ciptaan lain. Jadi semua yang ada di dalam tubuh manusia itu sudah dikonstruksi sama Allah sedemikian rupa, sebenarnya yang mengubah-ubah itu menyebabkan itu adalah manusianya sendiri. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh seperti kayak bahwa manusia ini dapurnya harus dikasih tahu yaitu lambung ya. Kadang-kadang di lambung itu ada luka lambung, sedikit-sedikit dikasih minuman antasida. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa, tapi kalau sampai merubah keasaman di lambung, padahal di lambung itu untuk hidrolisa tentang energi, nah itu yang saya pelajari beberapa waktu lalu, ini kok masuk akal ya kayak gitu. Ternyata Karnus ini merupakan hipotesa baru kalau menurut saya ya. Jadi bukan hanya empiris saja, yang harus benar-benar baik dokter maupun pasien atau penyintas diabetes mellitus harus paham dan tahu bahwa Allah itu menciptakan seperti apa ya. Menciptakan kita itu seperti apa supaya kita selalu sehat ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Wah, sudah di-mention oleh Dr. Edi bahwa tadi disebutkan beliau mengetahui tentang Karnus atau konsep Karnus. Nah, kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita juga kedatangan bintang tamu istimewa, yakni founder dari konsep Karnus yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Edi. Langsung saja sepertinya, kita akan tanya langsung bagaimana sih sebenarnya konsep Karnus ini dari Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP, tapi sebelumnya kita bisa saksikan bersama video berikut. Saya mengalami kejadian pada saat ibu saya kena kanker dan beliau akhirnya meninggal. Sehingga tergerak di benak saya, kenapa kok ini terjadi? Kenapa makin banyak penderita penyakit generatif dan bahkan kanker belum ditemukan penanganan dan bahkan sampai ada stigma bahwa penyakit tersebut belum ada obatnya. Kita selalu berusaha mempelajari dan mengembalikan sistem tubuh manusia berdasarkan algoritma sang pencipta. Mau tidak mau, kita harus belajar. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Mari bersama-sama kita belajar untuk memahami dan mempelajari sistem tubuh manusia. Karena sehat itu butuh ilmu. Dan semuanya itu ada di dalam konsep Karnus. Langsung saja, mungkin kita dari Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya konsep Karnus ini. Langsung dari foundernya, yaitu Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Langsung saja, Pak Iwan, kayaknya banyak nih dari audiens yang ada di Zoom ini masih baru nih mengetahui atau baru join dengan konsep Karnus. Sebenarnya konsep Karnus itu intinya seperti apa sih Pak Iwan? Ya, jadi tadi sempat sampaikan oleh Dr. Edi ya, tentang konsep Karnus. Jadi intinya konsep Karnus itu adalah suatu metodologi atau suatu kajian yang kita berusaha mempelajari aturan-aturan sang pencipta yang disematkan oleh sang pencipta pada tubuh kita dan juga pada lingkungan tempat kita tinggal. Karena kita ini hidup gak sendirian. Jadi kita ini tinggal di dunia ini, dunia fana ada orangnya. Memang fana memang. Kita ini di dunia ini itu sudah bertetangga minimal dengan makhluk yang lain kayak oksigen, karbon dioksida, kemudian tanaman, ya, hewan, bakteri, virus, dan sama manusia. Jadi kita ini bertetangga, hidup bermasyarakat dengan mereka, ada aturan. Dan manusia ini tubuhnya itu juga tersusun atas makhluk-makhluk kecil. Jadi tubuh manusia itu tersusun atas sekian triliun sel. Sel dalam tubuh kita itu juga bertetangga satu sama lain. Tidak hanya satu begitu ya Pak? Hanya satu, bayangin. Sel pun punya otak ya. Di mana otak sel? Dalam DNA.
Ya, jadi saya dengar soal. Ya. Jadi konsep Karnus itu mungkin saya ulang lagi ya. Jadi suaranya mungkin tidak sampai. Suatu metodologi yang mempelajari dan menerapkan aturan Sang Pencipta yang disematkan ke dalam tubuh kita dari mulai kehidupan tingkat sel tubuh kita sampai aktivitas kita sehari-hari antar manusia dan kita dengan makhluk ciptaan Sang Pencipta yang lainnya. Jadi udara, air, batu ya, virus, bakteri, tanaman dan lain-lain. Oke. Ya, jadi gitu. Oke. Berarti memang konsep Karnus itu adalah suatu metodologi atau kajian ilmiah begitu ya Pak, mengenai bagaimana sebenarnya sistem tubuh manusia ini saling berkaitan satu sama lain baik di dalam tubuh maupun dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitu ya Pak Iwan ya? Ya, betul. Nah, itu ada aturannya. Aturan itu yang kita wajib tahu. Kalau kita tidak tahu ya begitu ada masalah kita akan bingung dalam mengatasi. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi ya, karena di dalam tubuh juga saling bertetangga begitu ya, setiap sel yang ada dalam tubuh yang jumlahnya ada triliunan. Nah itu perlu kita ketahui juga bagaimana cara kerja dari tiap sel itu dan apa kebutuhan dari tiap sel itu, begitu ya Pak Iwan? Ya, betul. Oke, baik. Nah konsep Karnus ini dijelaskan oleh Pak Iwan atau ditemukan oleh Pak Iwan as a founder itu untuk dapat diterapkan dalam apa saja nih Pak? Dalam hal apa saja atau mungkin hanya untuk penyakit-penyakit tertentu? Karena kita mempelajari manusia seutuhnya dan hidup manusia di dunia ini dengan hubungannya dengan alam semesta, maka konsep ini akan atau bisa diterapkan pada semua manusia yang ingin hidup selaras. Oke. Artinya begini, Sang Pencipta itu menciptakan alam semesta ini dengan kesempurnaan, ya kan? Kesempurnaan. Dan semua orang pasti ingin mendapatkan suatu kondisi yang ideal kan, suatu kesehatan. Manusia ingin sehat ya. Otomatis kita mengetahui aturan tadi, maka kita bisa mencapai hal itu. Dan sudah ada janjinya kan, setiap penyakit sudah diturunkan obatnya oleh Sang Pencipta. Ya, cuma kita harus belajar. Jadi bisa digunakan pada semua aplikasi, tapi dalam malam ini kita hanya fokus ke kesehatan manusia, yaitu di diabetes. Kan? Malam ini. Tapi apakah bisa terkait yang lain? Bisa, karena konsep Karnus mempelajari sampai dari tingkat unsur terkecil dalam tubuh manusia ya Pak? Manusia sel ya. Tapi konsep Karnus sudah berhenti di situ. Dia juga belajar ke penyusun sel. Apa dia? Molekul. Apakah bentuk itu? Tidak juga. Molekul itu atas apa? Atas atom. Berbagai bidang. Selama masih ada di dunia ini. Masih ada di dunia ini, masih bisa dipelajari dan bisa diterapkan untuk konsep Karnus ini begitu ya Pak? Karena kita mempelajari algoritma Sang Pencipta. Wow. Karena kehidupan ini tidak cuma manusia saja, ya kan? Semuanya tanaman terbelajar, bersintesis, dan aliran energi dari setiap di alam dunia. Dari situ mungkin juga bisa ya Bapak Ibu sekalian, dari konsep Karnus bisa diterapkan dari berbagai jenis atau berbagai bidang penyakit yang agar bisa segera disembuhkan atau menjadi salah satu bagian untuk penyembuhan begitu ya, supporting. Nah, selain itu juga bisa untuk kita mengetahui konsep Karnus dan juga mempelajari konsep Karnus, kita jadi lebih paham nih bagaimana caranya untuk menjaga diri kita dari mungkin pengaruh-pengaruh buruk dari makhluk-makhluk yang ada di luar sana. Ada hal-hal yang buruk dari luar sana, kita jadi lebih paham gimana caranya untuk bisa menjaga diri kita sendiri, terutama kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ternyata Dr. Edi ini sudah paham tentang konsep Karnus. Nah, mungkin bisa diceritakan Dr. Edi mengetahui konsep Karnus ini sudah mulai kapan, langsung dari foundernya atau bagaimana nih Dokter? Silakan. Ceritanya tuh lucu sebenarnya. Saya tuh orang yang haus tentang ilmu, suka belajar. Tapi
malas membaca. Aslinya saya tuh bukan malas sekali ya, jadi agak malas, tapi saya tuh pengen langsung prakteknya. Saya lihat-lihat di YouTube, kok ini apa sih Karnus ini? Terus saya coba lihat, buka, kok menarik ya, saya langsung klik. Suatu ketika saya bilang pada diri saya suatu ketika harus ikut Karnus ini, saya mau mempelajari. Karena saya tuh setiap pelajaran apapun yang kira-kira bermanfaat untuk saya, untuk orang banyak, itu saya mau belajar. Kok apa itu ternyata saya sama Allah itu dituntun ke Pak Iwan, ceritanya begitu. Oh gitu. Saya ketemu beliau, terus kita ngobrol, kok kita itu satu frekuensi. Ternyata saya bilang, loh ini kayak di Karnus, loh saya ini foundernya Jogma, Masya Allah. Jadi Allah itu sudah menunjukkan keinginan saya, langsung ditemukan ke foundernya Karnus. Nah sejak itulah saya tertarik, langsung minta diajarin. Dan itu benar-benar masuk akal. Dan saya belajar Karnus ini karena dulu saya jujur, waktu kuliah itu saya mulai SMA itu benci ilmu fisika, benci ilmu kimia. Waktu kuliah ada biokimia, itu benci. Yang penting saya lulus itu sudah alhamdulillah. Tapi ternyata di Pak Iwan ini saya dijelaskan mudeng, tapi pikiran saya pusing gitu loh. Waduh ini kok. Akhirnya di rumah itu saya santaikan. Ternyata karena keinginan saya besar ya Mbak Dita, jadi alhamdulillah pelan-pelan saya belajar ke Pak Iwan langsung, saya belajar pelan-pelan, dan saya di rumah juga mempelajari. Kalau mempelajari tenang, karena kita suka, itu mudah dipelajari dan masuk akal benar. Jadi kita belajar bukan hanya ada orang sakit kita obati, enggak. Sebenarnya itu berurutan semua dalam tubuh itu. Mulai dari tingkat sel, jaringan, terus organ. Jadi intinya kalau sel itu kayak manusia ternyata ya. Kalau dia nggak dikasih makan, dia lapar kan gitu. Kalau sudah lapar, lama-lama lapar terus, dia akan kurang gizi. Kurang gizi apa? Ya malas lah semua sel itu. Sehingga organ yang dibentuk oleh sel itu juga akan malas, fungsinya menurun. Sehingga terjadi perputaran akan lemah semua. Jadi fungsinya organ menurun pasti kayak itu. Jadi bukan hanya organnya yang ditembak, langsung dikasih obat ini, enggak. Jadi harus, makanya saya suka di sini karena mempelajari algoritma Sang Maha Pencipta yang sebenarnya seperti apa, begitu Mbak. Baik. Nah ternyata dari pertemuan yang tidak disengaja dari Dr. Edi yang mengetahui informasi tentang Karnus ini di YouTube, akhirnya dituntun untuk dapat mengetahui langsung atau bertemu langsung dengan foundernya, yakni Pak Iwan Beni. Jadi memang informasi yang disampaikan oleh Dr. Edi ini tadi juga ternyata dipelajari bahkan jauh lebih dalam begitu ya Dok, oleh Pak Iwan begitu ya Pak Iwan. Nah, kemudian kembali lagi ini kita menuju ke pernyataan atau tema kita pada malam hari ini, yaitu diabetes. Nah, Pak Iwan, untuk konsep Karnus sendiri, sebenarnya untuk memandang tentang penyakit diabetes ini itu seperti apa sih Pak Iwan? Ya, jadi diabetes itu salah satu penyakit degeneratif ya. Jadi konsep Karnus memandang bahwa terjadi diabetes itu adalah akibat dari ketidakmampuan atau terganggunya sistem metabolisme dalam tubuh pasien itu. Sehingga gula itu nggak masuk dalam sel, tapi dia berhenti dalam darah. Jadi ini kita, tubuh ini kan sekian triliun sel ya. Allah membuat suatu skema ini adalah ada sel penerima nutrisi, ada bagian organ yang bertugas ya untuk memasak nutrisi ya, dari makanan yang masuk. Jadi makanan yang masuk manusia ini belum tentu jadi makanan sel, ya kan? Belum tentu. Itu kan tadi Dr. Edi sudah menyampaikan. Jadi tadi ketemu kami ini ya alhamdulillah saya ketemu Dr. Edi. Jadi gitu ya, klop. Ya? Jadi kita makin banyak melengkapi. Jadi banyak sekali. Saya berharap banyak teman-teman juga yang mau belajar ini, karena ini open source ya, semua bisa mempelajari konsep Karnus. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi makanan yang masuk ke mulut kita ini baru calon makanan sel, ya kan? Belum jadi makanan sel, ya. Intinya begini, itu masuk ke mulut kita, ya, masuk ke lambung, di lambung itu dipecah. Yang petugas memecah adalah asam lambung, ya. Asam lambung. Jadi ada perbedaan nyata kita. Yang masuk karbohidrat, sel kita, ya, di dalam tubuh ini maunya glukosa. Yang masuk ini lemak, trigliserid, sel maunya asam lemak dan gliserol.
kemudian yang masuk ini protein, yang dimau oleh sel itu adalah asam amino. Sudah beda, ya kan? Nah, secara mungkin Bapak Ibu mungkin agak bingung, wah, apa karbohidrat, apa itu protein, apa bedanya dengan glukosa? Jadi karbohidrat itu adalah glukosa yang berderet panjang. Apa itu protein? Itu asam amino yang berderet panjang, gitu loh. Bergandengan. Nah, saya nggak bisa makan itu, dipotong-potong dulu, gitu aja kan. Dan hanya motong itu pertama kali dalam lambung dan di asam lambung, kemudian diteruskan secara enzimatik. Nah, kemudian setelah jadi mateng nih ya, masuk usus halus ya. Di usus halus itu akan diambil oleh darah, diantar ke dalam sel. Jadi darah itu kurir, dia itu membawa makanan, pelayan, ya kan? Bawa oksigen, bawa makanan, dikasih sel. Nah, cuman satu hal tidak, ada aturan sang pencipta di sini. Begini, ada semacam, kalau kita analogikan kayak drama ya, mungkin sang pencipta bilang ke seluruh sel ini, hei sel manusia, kamu bisa menerima gula sebagai sumber energimu jika kamu diberitahu atau diperintah oleh insulin. Itu ceritanya. Nah, mulai ada insulinnya. Iya, insulin itu adalah tukang perintah yang diciptakan sama pencipta untuk ngasih tahu sel. Ya itu tugasnya. Nah, mungkin harus bertanya, glukosa itu apa? Banyak orang benci glukosa kan? Iya. Banyak orang benci makan nasi dok ya, dengan karena banyak yang pemahamannya separuh-separuh ini. Jangan benci glukosa, itu sumber energi, salah satu sumber energi yang paling mudah yang Allah sematkan di situ. Tapi ada aturan. Jadi pada waktu ketemu sel ketemu glukosa, jadi glukosa dibawa oleh darah ketemu sel, maka sang pencipta membuat suatu aturan. Sel, kalau kamu bisa memakan glukosa yang bisa kamu bakar sebagai sumber energi kehidupanmu, jika ada perintah dari insulin diproduksi oleh pankreas. Nah, itu sudah suatu skema ya. Nah, kalau ada sesuatu yang menyebabkan glukosa itu di dalam darah itu numpuk, berarti apa yang terjadi? Kira-kira secara logika lah. Pelayan itu bawa makanan masuk ke dalam suatu rumah. Untuk masuk butuh tukang ketok pintu, gitu kan ya. Kalau sampai pelayan itu numpuk di luar sana, berarti ada kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, orangnya udah mati atau orang nggak ada. Sekali nggak mati gitu ya. Kedua, orangnya budek, diketok nggak kerungu. Nah itu kan kira itu aja. Jadi sel-sel yang tadi dibawa oleh darah itu nggak bisa masuk ke dalam. Bukan sel, glukosa yang dibawa oleh darah, ketemu sel tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Sel. Nah, kalau saya rasa gini, saya bikin, ini pas saya bikin nih, saya minta tolong untuk di sharekan saya. Nah ini ya, saya bikinkan nih. Jadi ini sel ya, sel. Ini pankreas, ya. Ini pankreas. Yang kuning ini adalah insulin. Nah, dalam sel ini punya pintu, namanya reseptor insulin. Nah ini pintunya. Jadi ini pintunya ini pintu. Nah coba kita mainkan. Nah ini. Jadi pada pasien diabetes ada yang nutupin reseptor insulin. Ini yang saya cek diabetes. Nah, coba kita sekarang cek pasien yang normal dulu, ya kan? Kita bandingkan. Nah, ini pasien orang atau manusia yang sehat. Jadi ini sel ya. Ini juga reseptor insulin. Saya mainkan. Nah, masuk insulinnya, diterima, maka dia langsung ngasih tahu dalam sel ke nukleus untuk membuat perintah membuka pintu. Membuka pintu. Nah, ini adalah gula darah, ya kan? Begitu dibuka pintu, maka gulanya masuk. Ini pada orang sehat. Begitu gulanya masuk, maka darahnya akhirnya bersih dari gula, artinya normal, mungkin 100 ya mg/dl.
Nah, kita bandingkan pada pasien yang sudah sakit diabetes. Nah, ini pada saya diabetes. Nah, perhatikan, perhatikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pemborosan insulin. Terus ini gula. Gulanya tidak masuk karena tidak ada perintah untuk pembuatan pintu. Tidak ada pembuatan glut atau pintu ya, glut 4. Nggak ada. Maka gulanya numpuk terus di sini, di dalam darah. Jadi ini problemnya. Jadi kalau kita mau sembuh dari diabetes, kita harus membuat sensitif, artinya membuat penyebab kebudekan sel dari insulin itu harus kita selesaikan. Jadi kalau pengobatan saat ini hanya fokus ke insulin dikta, tidak pernah sembuh saya pastikan. Jadi tidak pernah sembuh. Jadi kalau hanya fokus ke insulin, fokus ke pankreas, tidak pernah sembuh. Nah, untuk pelajari ini saya sudah bikin kajiannya di video FGD sembuh diabetes sepanjang 2,5 jam. Nah, tetapi loh, Pak, untuk sembuh kok harus belajar. Loh, iya kita. Saya tuh heran ya, kenapa banyak orang-orang yang sakit diabetes kok dia nggak mau belajar? Coba dokter, coba kita analogi dokter ya. Kita waktu kuliah, ujian dok. Kira-kira kalau bisa ujian, kita mungkin malam ini belajar dok ya? Belajar. Itu kalau mau lulus dok ya? Padahal kalau nggak lulus pun ya, kita bisa ngulang dok ya? Semester depan atau gimana ya? Iya kan? Dan sekarang orang yang hanya sekolah ya, sekolah, ujian, kalau nggak lulus bisa ngulang lagi, itu dia mau belajar. Nah sekarang diuji sama pencipta untuk belajar kehidupan. Disuruh belajar tubuhnya, nggak mau. Terus dia mau sembuh. Padahal begitu ada diabetes yang akan masuk ke multi komplikasi, jika tidak belajar, maka hanya ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, ya masih hidup sih tapi sengsara. Yang kedua ya bisa fatal. Yang ketiga ya hidup segan mati nggak mau. Ya itu. Padahal, dan ingat, waktu tidak bisa diulang loh. Begitu banyak kerusakan sistemik, untuk balik lagi, tolong ini, diamputasi, jeder. Apa bisa tumbuh lagi kaki? Tidak bisa. Tapi Kosakarus bisa memastikan kalau kita ini bisa, sepanjang organ masih ada, kita masih bisa untuk dia membuat recovery dengan memahami cara kerja tubuh ini. Jadi begitu. Jadi memang tadi disebutkan sangat panjang begitu ya informasinya dari Pak Iwan, dan juga sangat kompleks bahwa memang setiap sel itu butuh makan. Dan tadi sudah diinformasikan dari ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa sebenarnya gula darah yang tinggi pada pasien diabetes itu karena adanya resistensi dari insulin, yang tadi adanya kebuntuan atau kebudekan dari pintu sel itu tadi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih detail juga mengenai penjelasan-penjelasan dari Pak Iwan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, bisa mengunjungi www.konsepkarnus.com dan juga bisa memfollow sosial media yang ada di kami, yaitu di karnus.media. Di YouTube, video-video yang tadi sudah di-mention oleh Pak Iwan juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek aja video FGD dari beliau yang sudah menjelaskan juga mengenai diabetes seperti apa. Nah, kita lanjut nih Pak Iwan. Tadi juga sempat di-mention oleh Dr. Edi bahwa harus ada lambung yang sehat. Pak Iwan juga menyampaikan bahwa harus untuk sel itu bisa mendapatkan makanannya yang sesuai, nutrisi yang awalnya adalah calon nutrisi sel menjadi nutrisi sel, itu melalui peran dari lambung, terutama asam lambung. Nah, kenapa sih Pak Iwan konsep Karnus memandang lambung ini menjadi main atau perhatian utama dari konsep Karnus? Jadi manusia ini sangat canggih kita. Kalau saya menganalogikan, paling gampang di mobil ya. Di mobil itu jalur bahan bakar dan jalur oksigen itu berbeda.
di manusia itu jalur bahan bakar, nutrisi dan jalur oksigen sama dalam darah. Canggih ya dia, karena dia selektif per molekul. Baik. Nah, makanan kita ini Sang Pencipta itu membuat 3 kategori utama. 1 sumber energi, 2 sumber pembangun ya, protein ya. Okay. Yang ketiga ada pengatur, ya kan? Nah, ketiga hal ini harus bisa masuk secara proporsional dibawa oleh darah. Terus darah itu enggak bisa kita bawa nasi, enggak bisa bawa tempe proteinnya, enggak bisa. Darah punya spesifikasi khusus di situ. Nah, dari molekul yang besar banget karbohidrat, ya mungkin berapa ratus dalton, hampir 1000 sekian dalton. Kemudian trigliserid, 1 trigliserid paling enggak 900 dalton. Protein 3 juta, sekian juta dalton. Tidak bisa dibawa oleh darah. Nah, itulah butuh pencacah molekuler acak asam lambung. Baru kemudian dilanjutkan enzimatik. Nah, sekarang balik ke diabetes. Ya. Balik ke diabetes. Plak tadi, jadi penyebabnya kan plak ya. Okay. Plak itu nutup reseptor insulin. Apa sih plak itu sebenarnya? Itu saya jelaskan di video saya. Okay. Jadi mau namun kita harus belajar. Tapi gini intinya, plak itu adalah komponen dari lemak dan kolesterol yang dibawa oleh darah, ya, yang dimasukkan oleh Sang Pencipta dalam suatu molekul kecil, atau molekul kalau secara fisiknya kecil ya, namanya lipoprotein, ya, dibawa oleh darah. Tapi sel nggak mampu mengambil karena ketiadaan beberapa enzim di dalam sepanjang pembuluh darah dia. Ya kan? Lama-lama kena oksigen. Ingat, darah ini juga bawa oksigen loh ya. Oksigen ketemu lemak tiap hari. Apa yang terjadi? Terjadi oksidasi. Begitu terjadi oksidasi dalam darah, maka pembuluh darah ini terjadi namanya inflamasi. Dimakan oleh makrofag sel imun. Akhirnya ya, secara singkat cerita, makrofag tadi itu akan membentuk semacam kayak lapisan-lapisan yang kerak-kerak tadi itu. Membentuk hipertensi akhirnya, memperkecil pembuluh darah. Kemudian juga dibawa oleh darah mana-mana, akhirnya nutupin kupingnya sel dari insulin. Adanya plak tadi. Plak tadi, jadi gitu. Akhirnya orang diabetes, hipertensi dan lain-lain. Itu satu jenjang karir lah. Ya, paketnya orang diabetes itu sudah. Satu jenjang karir. Satu paket lah bonusnya gitu dong ya. Iya kan? Nah, terus gimana solusinya ini? Sudah kejadian nih, gitu kan? Gimana solusinya? Kita masih punya satu senjata terakhir itu. Sang Pencipta itu memberikan satu senjata terakhir jika dia mampu, jika dia bisa mau, atau jika dia mau, ya kan? Sekarang Bapak Ibu mau enggak? Itu aja. Itu pertanyaannya kan? Mau enggak sekarang? Jadi kita akan mengkombinasi biokimia. Ya biokimia jelasnya sudah. Oh enggak mau, Bapak Ibu harus belajar biokimia, mau titik. Karena tahu tentang sel Anda. Gitu kan? Nanti kita akan pandu di Besok Karnus untuk pelajari ini. Kita akan mencari ApoA1 namanya. Dan itu diproduksi oleh roh RE dari namanya sel usus halus dan roh RE dari sel dari liver. Tapi ingat kita, dia butuh asam amino. Ya. Dan asam amino itu hanya terjadi jika daging, tahu, tempe itu protein dimakan oleh kita cukup jumlahnya. Kemudian dipecah oleh asam lambung. Oleh asam lambung ya Pak? Betul. Harus ada. Harus ada asam lambung berarti. Harus. Kalau nggak ada, nonsen. Asam lambung yang selama ini mayoritas menjadi musuh sebagian orang, benar Pak? Iya, asam lambung nggak salah kok. Asam lambung itu kayak api dalam dapur. Ayo coba salahkan ibu. Ada LPG dalam dapur marah-marah. Hanya orang. Ya, Pak, ya? Iya, hanya orang yang nggak mau membaca ya. Ya nggak normal ya. Ya dong ya. Masa LPG dalam dapur dimarahin? Itu nggak bisa. Kan pada LPG sama ada api, jangan harap bisa ada makanan dalam rumah. Itu ada makanan dalam rumah, apa yang terjadi? Kelaparan. Ayo coba setahun coba yuk. Bayangin suami, istri, anak itu setahun nggak makan, kasih beras mentah, sama daging mentah ya akhirnya ya sakit. Nah, balik lagi ke tadi ya. Akhirnya kita akan membuat tubuh seseorang tadi
tapi dengan dasar ilmu dulu. Mereka kasih ilmu dulu. Ya. Terus dia melakukan skema ini. Begitu ada jumlah protein yang cukup, asam amino masuk dalam darah, kemudian sistem tubuh dia akan membuat ApoA1 dan dia akan ketemu HDL, dikasihlah B100, ketemu langsung ke makrofag. Disedot itu gitu. Jadi kolesterol dan lemak yang sudah teroksidasi, yang sudah membentuk lapisan plak tadi, yang sudah kata orang Jawa ngetel ya. Nah, kata orang Jawa ngerak ya. Kayak di toilet itu ngerak itu adalah di dalam makrofag itu diambil sama dia, membentuk LDL lagi. Dan akan dimakan siapa? Satu, adenokorteks di ginjal untuk bahan bakar, untuk bahan baku hormon-hormon yang lain, dan gonad jadi untuk hormon seksual, dan terakhir bisa dibawa ke liver lagi. Itu skema akhir. Tapi menuju sini, banyak tahapan ini. Banyak tahapan, dan tidak mungkin saya jelaskan. Itu ada video saya itu 2,5 jam kita. Oke, baik. Detail akan dibuat paham begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga mungkin akan mewakili Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mungkin tidak paham biokimia juga. Istilah-istilah dari Pak Iwan ini banyak sekali yang perlu kita pelajari, dan itu sangat bermanfaat untuk diri kita juga untuk bisa memahami tubuh seperti apa. Nah, jadi untuk detailnya bisa langsung cek videonya Pak Iwan juga mengenai diabetes di karnus.media di YouTube, dan juga mungkin sosial media bisa dicek, dan pastinya bisa cek di www.konsepkarnus.com. Oke Pak Iwan. Konsep Karnus dijelaskan dapat diterapkan di berbagai hal, dapat diterapkan di berbagai bidang, dan juga bisa untuk membantu mengatasi masalah-masalah penyakit degeneratif seperti diabetes yang saat ini kita kerjakan atau saat ini kita bincangkan bersama. Nah, apakah konsep Karnus ini juga bisa diterapkan bersamaan dengan metode pengobatan lain nih, Pak Iwan? Iya, jadi konsep Karnus ini kayak software ya, pemahaman, kemudian kita coba aplikasikan. Semua metode pengobatan yang tidak menentang kaidah kerja tubuh manusia, kita butuhkan. Kita butuhkan itu. Nah, untuk apa? Jadi obat-obatan sebagian kita pakai yang tidak menentang, ya, tidak menentang. Kemudian kita menuju ke parameter kesembuhan. Apa parameter kesembuhan? Diabetes ya, minimal lah. HbA1c normal lagi, itu minimal. Kita punya parameter itu. Atau gula darah terkontrol. Kalau terkontrol dalam konsep Karnus belum puas kita. Kita minta HbA1c. Karena banyak sekali fakta dan data kita dari 13 ke angka 6 tuh banyak. Ya, jadi sebenarnya diabetes itu versi kita adalah bisa makan nasi lagi, hidup normal lah seperti itu diabetes. Itu begitu. Jadi konsep Karnus ini bisa menjadi salah satu media atau cara melengkapi pengobatan yang sudah dijalankan juga bagi penderita diabetes agar dapat segera mendapatkan kesembuhan yang diinginkan, begitu ya Pak Iwan kurang lebihnya. Ya. Oke. Nah Pak Iwan, apakah ada syarat khusus nih Pak Iwan untuk menerapkan konsep Karnus ini? Bagi mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini penasaran gitu Pak, gimana sih nerapin konsep Karnus ini dengan benar? Syaratnya ya? Syaratnya Pak? 1, wajib belajar. Wajib belajar syaratnya Pak ya? Iya. 1. Oke. Wajib belajar, karena gila, yuk sudahlah. Bapak Ibu itu mau sembuh atau mau just minum obat terus, itu aja. Itu pilihan tangan Anda. Kalau mau sembuh, baik lagi. Jadi sembuh diabetes itu bisa lepas insulin, nggak minum obat lagi, bisa makan nasi, bisa makan ayam, makan kambing, dan kemudian bisa dengan istri dengan suami untuk yang enak itu kan, harus bisa lagi. Nah kalau masih ingkir-ingkirian minum ini nggak boleh, itu nggak boleh, kemudian komplikasi kemana-mana, apakah itu sudah cukup berobat di sana? Tidak, makanya harus belajar. Jadi memang syaratnya belajar, kedua belajar, ketiga belajar. Nah setelah belajar paham ilmunya, ayo terapkan. Oke. Terapkan di Pak, sana. untuk menerapkan konsep Karnus berarti selain belajar harus ada niatan yang kuat untuk memperbaiki skema tubuh, begitu Pak ya? Iya, betul. Dan itu kita harus ada guidance di sana. Harus ada guidance yang tepat, dan konsep Karnus siap untuk mengguidance itu Pak. Siap, insya Allah siap. Karena ini open source, makanya ilmu ini kita
kita buka ke masyarakat. Biokimia yang sulit itu, yang kata orang jelimet, insya Allah mudah di Karnus itu. Amin. Semoga saya juga bisa ya Pak ya. Iya, mau enggak ya. Ini manusia terjadi adalah sekian triliun sel. Sel itu udah dari nasi, berarti apa? Ya pecahan dari nasi, berarti kita bicara biokimia sudah. Ya begitu. Baik. Jadi memang untuk menerapkan konsep Karnus itu butuh ilmu dan juga untuk ingin menjadi sehat. Untuk sembuh butuh ilmu. Untuk sembuh butuh ilmu. Iya. Oke, dengan konsep Karnus akan memberikan ilmu-ilmu itu yang mungkin Bapak Ibu sendiri belum mengetahui atau mungkin belum tahu cara mendapatkannya dari mana, bisa cek di konsep Karnus gitu ya Pak Ibu. Iya. Oke, sesuai dengan janji saya tadi waktu di awal, kita juga akan mengundang gestar istimewa juga yang pada malam hari ini. Beliaunya adalah sosok penyintas diabetes. Beliau adalah sosok yang sudah berjuang melawan penyakit diabetes dan alhamdulillah sudah mendapatkan kesembuhan dengan penerapan konsep Karnus. Di mana sebelumnya beliau sudah melakukan pengobatan kemana saja, kemanapun, bahkan sampai suntik insulin. Akhirnya sekarang bebas dari suntik insulin. Wow, pastinya pengalaman yang sangat luar biasa akan bisa kita dapatkan bersama dari sosok Ibu Reni Ina Marlia yang saat ini sudah bergabung di studio bersama kami. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita sapa beliau yang malam hari sudah hadir. Selamat malam Bu Reni. Selamat malam Mbak Dita, sama-sama dokter, Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Reni. Salam kenal teman-teman semua. Sehat ya Bu Reni? Alhamdulillah. Sehat, segar nggak? Seger, semangat ya Bu Reni. Oke, baik Bu Reni. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Reni sejak kapan sih sebenarnya Bu Reni ini menderita diabetes dan mungkin detailnya pertama kali mengetahui begitu Bu Reni terkena diabetes apa yang Bu Reni rasakan? Jadi awal saya kena diabetes itu tahun 2014. Jadi waktu itu saya merasa lapar, yang sangat lapar, kayak orang kelaparan gitu Mbak Dita. Habis itu juga saya merasa haus, yang haus banget gitu. Jadi habis minum haus lagi, habis minum haus lagi gitu kan. Nah habis itu disertai dengan buang air kecil terus menerus. Nah saya mengira waktu itu saya kena infeksi saluran kencing gitu. Karena waktu itu kan saya pernah ngalamin gitu. Nah, ke dokter lah saya kan sama dokter, ibu cek lab dulu, besok kesini lagi, gitu dok. Akhirnya datanglah saya lagi, ibu kena diabetes, kata dokter gitu. Ibu kena diabetes, dibaca kan hasil labnya, obatnya ini yang buat kencing ini, pokoknya dikasih lah obat, sembuh setelah itu, setelah maksudnya tidak kencing-kencing lagi saya, tapi kata dokter, ibu akan minum obat terus menerus gitu, makannya harus dijaga gitu. Itu ya biasalah. Boleh tahu usia berapa Bu Reni? Usia 33 tahun. 33 tahun Ya. sudah didiagnosa dan terkena diabetes gitu. Betul. Jadi saya 33 tahun itu udah didiagnosa diabetes gitu. Jadi awal sampai tahun ketiga itu saya ngerasa diabetes itu penyakit ringan gitu, karena saya masih punya energi kan. Kalau gula darah saya naik, saya akan pipis terus menerus gitu. Terus saya minum obat, udah nggak pipis-pipis lagi. Saya ngerasanya kayak gitu Mbak Dita awalnya. Nah di tahun keempat itu banyak banget ternyata yang saya alami di tubuh saya itu gitu. Mata saya rabun, saya tulisan itu nggak bisa ngelihat nih. Kalau kayak Mbak Dita gini, saya nggak ngelihat bola matanya Mbak Dita, hidungnya nggak kelihatan. Cuman sampai rabunnya separah itu ya? Gitu. Terus bisul itu sudah tumbuh di mana-mana. Nanti sembuh, nanti datang lagi, nanti begitu terus gitu loh. Sampai di tahun-tahun berikutnya ya saya kelelahan parah itu. Kelelahan parah, ada luka, bekas bisul tadi, ada satu bisul yang dia tuh nggak mau nutup gitu loh. Jadi keluar air terus menerus, itu yang buat saya menderita gitu. Kalau malam badan saya panas gitu. Pokoknya ternyata diabetes itu nggak penyakit ringan gitu. Yang saya pikirkan cuman
pipis terus menerus aja tuh salah gitu. Masih banyak kelanjutannya kalau kita tidak segera memperbaiki gitu loh. Itu sih awalnya saya kena diabetes di tahun 2014. Di usia 33 tahun. Di usia 33 tahun. Masih terbilang cukup muda ya Bu untuk terkena penyakit diabetes begitu ya. Karena Betul. dari Bu Reni juga masih merasa cukup banyak energi untuk beraktivitas begitu ya Bu. Nah, Betul. selain diabetes, apakah Bu Reni juga ada kendala kesehatan yang lain Bu Reni? Dari kecil saya tuh penderita asma dan juga alergi. Jadi kalau seperti sekarang ini musim-musim hujan nih, ini Pak Iwan, apa namanya, jadwalnya saya sesak napas itu. Gitu ya. Iya. Dulu ya. Dulu itu. Dari kecil kan, saya kan orang Kalimantan ya, orang Sampit itu lembab sekali itu. Jadi udaranya, ini jadwalnya saya untuk sesak napas yang luar biasa gitu. Terus saya juga kalau pagi itu masih bersin, kalau malam bersin, ngeluarin lendir di hidung, banyak sekali dan itu terus gitu Mbak. Jadi dari kecil itu saya ada alergi dan ada asma. Nah tambah ini kena diabetes waktu tahun 2014 kayak gitu. Jadi ada 3 sakit yang di tubuh saya mengganggu. Dulu. Saat ini sudah sehat begitu ya Bu Reni? Sudah sehat, alhamdulillah. Alergi, asma udah enggak. Jadi kalau dulu dok, Pak Iwan ke dokter itu rutin untuk asma itu, untuk obat pilok segala macam itu. Sekarang alhamdulillah udah lepas dari. Udah tidak hanya diabetes saya tapi juga yang lain-lain tuh. Iya dok, iya Pak Iwan. Alhamdulillah, berarti sekarang Bu Reni sudah bebas begitu ya Bu, merasa semakin sehat kembali dan bahkan tidak hanya diabetes tapi juga penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah dari kecil diderita oleh Bu Reni ini bisa mengalami kesembuhan dan juga perbaikan begitu ya Bu Reni. Betul sekali. Rasanya tidak minum obat tuh gimana sih Mbak? Saya tuh kayak ngerasa akhirnya bisa menikmati tidak minum obat gitu loh. Oke. Itu gitu. berapa lama Bu Reni harus konsumsi obat terus-menerus sampai akhirnya membuat Bu Reni merasa kayak aduh capek saya minum obat itu dari saya kecil itu saya minum obat terus. Untuk yang alergi dan juga Untuk asma alergi itu. sama asma itu saya kalau ada ini langsung kan, kalau nggak diobati ya gimana. Iya benar. Oke, baik. Tuh. Nah, berarti untuk Bu Reni diabetes sendiri maupun alergi dan juga asma ini sudah melalui masa yang sangat panjang untuk berjuang melawan itu semua. Nah, kira-kira dari Bu Reni sendiri sudah melakukan pengobatan apa saja nih Bu Reni untuk mencoba mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh Bu Reni? Saya berobat untuk sakit saya itu ya dari rumah sakit grade A sampai puskesmas sudah Pak. Jadi saya sakit itu memiskinkan, benar sekali gitu. Jadi saya berobat di rumah sakit grade A sampai ke puskesmas. Saya itu sudah saya lewati itu. Jadi bisa dibayangkan ya saya melakukan pengobatan seperti apa. Jadi memang sudah berbagai macam cara gitu ya Bu, udah Bu Betul. coba untuk bisa sembuh. Betul. Berbagai macam herbal, dari herbal terpahit sampai paling pahit, bener Bapak Ibu. Jadi Kan katanya kan makin pahit makin sembuh. makin pahit makin sembuh Katanya gitu. begitu ya. Itu suami saya itu bikinkan saya jus pare itu Pak, 1 kilo itu di jus diminumkan saya. Atau daun-daunan yang apa gitu untuk supaya saya bisa sembuh gitu Mbak. Saya sudah coba itu. Jadi kalau Algagot ada yang bilang pahit, enggak pahit itu gitu. Ada yang lebih pahit ya Bu? Iya, enggak gitu. baik. Karena saya udah ngalamin rasa yang paling getir tentang pahit itu. Jadi kan habis pahit itu getir ya Pak. Udah nggak bisa terkira ininya itu. Saking pengen sehatnya gitu Mbak. Begitu. Wow, memang perjuangannya sangat luar biasa dari Bu Reni ini, berbagai macam pengobatan, berbagai macam obat bahkan herbal yang tadi dicoba oleh Bu Reni, sudah dicoba pun ternyata masih belum mendapatkan hal yang diinginkan oleh Bu Reni dan akhirnya Bu Reni mengenal konsep Karnus. Betul. Nah,
Kira-kira bisa diceritakan Bu Reni, sejak kapan mengenal konsep Karnus ini? Saya kenal konsep Karnus itu di tahun 2019 akhir. Jadi dalam pencarian kesembuhan itu saya dan suami itu ikut kuliah konsep Karnus angkatan berapa ya? Saya lupa angkatan berapanya itu. Yang pasti di tahun 2019 akhir itu. Nah, itu kita berdua ikut kuliah konsep Karnus. Di situ yang lebih banyak belajar suami sebenarnya, karena saya udah kayak mikirnya agak susah, Pak. Beneran, saya jujur ya. Jadi ikut kuliah gitu, tapi yang lebih mendalami banget itu suami saya. Kayak gitu. Itu perkenalan saya dengan konsep Karnus. Itu ikut kuliahnya di tahun 2019 akhir. Kata keempat itu, Di. Keempat ya, Pak, keempat ya? Itu, kata keempat. Oke. Kemudian setelah mengikuti kuliah konsep Karnus, informasi-informasi apa yang didapatkan oleh Bu Reni dan bagaimana proses penyembuhan dari Bu Reni ini dengan penerapan konsep Karnus, Bu, setelahnya? Setelahnya itu kodratullah tuh saya ini ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi saya waktu itu masih sehat ya. Setelahnya itu saya ini, Pak Iwan, kayak apa ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu, Mbak. Udah di kasur aja. Nah, suami yang bikinkan saya Alga Gold setiap pagi, setiap sebelum makan itu suami yang bikinkan saya Alga Gold gitu, rutin. Jadi ada terapi nutrisi khusus yang harus dijalankan dari Bu Reni juga, dengan yang pastinya dukungan dari suami, selaku orang terdekat dan juga keluarga itu memang sangat penting ya Bapak Ibu untuk penderita diabetes terutama, karena memang disampaikan oleh Bu Reni juga tadi sudah mulai tidak bisa melaksanakan aktivitas lagi. Jadi memang harus ada dukungan tidak hanya dari para penderita diabetes saja, tapi keluarga, peran dari keluarga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan dan juga Dr. Edi di awal tadi sangat penting untuk bisa membantu mempercepat kondisi pasien diabetes menjadi lebih baik lagi. Nah, Bu Reni setelah menerapkan konsep Karnus ini, selama menerapkan konsep Karnus ini yang dirasakan oleh Bu Reni itu seperti apa kondisi badan dan juga mungkin perbaikan mungkin yang dialami, yang dirasakan Bu Reni? Jadi kalau orang sakit diabetes itu ya Mbak, yang saya alami ya, kulitnya kering Mbak. Terus saya tuh bercak-bercak merah tuh banyak sekali di tubuh. Itu bercak merah, bercak warna coklat. Itu banyak sekali di tubuh. Habis itu maaf ya, ini leher ini kan hitam ya, jorok sekali. Hitam jorok sekali lah pokoknya. Walaupun dibersihkan tetap hitam. Terus kuku itu menebal, keras sekali gitu Mbak Dita. Rambut, pokoknya semuanya jadi apa ya? Tiba-tiba jadi tua. Gitu. Jadi definisi tiba-tiba jadi tua itu saya dapatkan pas saya kena dulunya saya ngeliat di berita ada orang tiba-tiba jadi tua gitu. Nah itu saya ngalamin Pak Iwan. Ngeri, benar-benar ngeri. Kulit saya jadi kisut gitu dokter. Kulit saya jadi kisut gitu. Saya bercermin, saya kaget gitu. Nah setelah sekian lama saya minum Alga Gold Algati, saya kembali, leher saya yang hitam itu udah nggak ada Pak Iwan. Jadi saya ngerasa wow gitu kan. Terus kaki saya yang kalau pecah-pecah itu udah halus sekarang. Ya itu gitu loh. Ya itulah pengalaman saya dengan konsep Karnus. Pengalaman Bu Reni dengan konsep Karnus alhamdulillah saat ini semakin baik kondisinya. Tadi juga disampaikan sudah semakin baik juga. Kemudian Bapak Iwan dan juga Bu Reni juga sebelumnya sudah sempat berdiskusi juga lebih lanjut begitu ya. Awal-awal ketemu dengan Pak Iwan juga Bu Reni mungkin sudah menanyakan gimana untuk menerapkan konsep Karnus ini begitu. Nah untuk Bu Reni sendiri menerapkan konsep Karnus ini seperti apa, dan kemudian sekaligus mungkin Bu Reni ada pesan-pesan khusus nggak untuk audiens atau mungkin para pejuang diabetes yang lain atau mungkin saat ini sedang menonton acara kita pada malam hari ini? Ya, jadi konsep Karnus itu yang saya alami, yang saya lakukan tiap hari simpel aja sih. Jadi kameranya mana? Oke, jadi cuman minum Alga Gold sama Algati. Itu aja. Pesannya tuh harus sabar. Jadi harus sabar gitu loh.
Kalau yang udah parah banget ya harus sabar, nggak ada yang langsung sembuh gitu. Karena saya di kasur aja waktu itu minumnya tuh lama, hampir 3 bulanan gitu. Minum gitu. Cuman kan kadang kita yang sakit ini pengen cepet beraktivitas ya. Nah itu, jadi pesannya harus sabar. Untuk yang masih awal-awal yang menganggap diabetes itu cuman hanya buang air kencing atau masalah gulanya naik, gulanya turun gitu. Nggak sesimpel itu ternyata gitu kalau kita sudah parah banget gitu loh. Apalagi kalau sampai kayak saya bolongnya terus ngeluarin air, dikasih apa aja nggak sembuh gitu kan. Itu capek banget gitu loh. Ya alhamdulillah dengan konsep Karnus masalah-masalah yang saya rasakan itu terselesaikan gitu. Bahkan asma saya, alergi itu udah nggak kelihatan sekarang. Saya bersyukur gitu loh. Jadi harapan saya banyak teman-teman di sini yang menerapkan konsep Karnus gitu. Yang diabetes, yang nggak diabetes juga penting deh. Karena apa? Karena saya mikir-mikir lagi Mbak, makanan yang kita konsumsi sekarang ini kayaknya menimbulkan banyak sakit ya. Jadi teman-teman yang nggak diabetes pun harus memperbaiki lambung. Gitu. Karena insya Allah makin muda juga. Makin muda, makin muda seperti Bu Reni saat ini. Amin. Iya. Alhamdulillah. Kembali ya, Bu. Alhamdulillah kalau saya merasanya kayak gitu karena saya tahu begitunya saya menjadi tua gitu loh. Dalam sekejap gitu ya Bu Reni? Enggak sekejap, butuh waktu kan dari tahun 2019 sampai sekarang gitu loh. Tuh. Jadi nggak sekejap, jadi harap sabar untuk yang menerapkan konsep Karnus, sabar, yakin, dan konsisten. Gitu. Siap. Saya mau belajar. Mau belajar. Saya Benar, mau belajar. lagi sesuai pesan dari Pak Iwan, harus mau belajar gitu ya. Iya, Bu Reni? betul. Kan tadi Wendy bilang kan, makanan kita banyak sekali yang bukan makanan manusia, dan memahami makanan yang baik itu butuh ilmu. Oke, benar. Dan itu kita share Bu Reni ya. Ya. Di grup banyak ya, Oke. parameternya dan sebagainya. Nah, di situ. Tadi butuh ilmu tadi. Semua butuh ilmu dan juga kesabaran, pastinya tekad yang kuat dan juga niat untuk terus sembuh, makin semangat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni juga cerita tentang perjuangan beliau menghadapi diabetes, bahkan ada beberapa penyakit penyerta juga sebelumnya sudah dialami oleh Bu Reni semasa kecil gitu ya, sampai saat ini akhirnya bisa teratasi alhamdulillah dengan konsep Karnus dan juga melakukan pengobatan yang selama ini Bu Reni jalankan begitu ya. Nah, dari situ kita juga mendengar cerita bahwa Bapak Iwan Beni dan juga Bu Reni ini bertemu pada suatu acara kuliah begitu. Berarti di awal juga Pak Iwan sudah mengontrol begitu ya Pak Iwan tentang bagaimana Bu Reni ini bisa sembuh begitu dari diabetes dan bagaimana caranya untuk bisa memberikan cara yang tepat atau takaran yang tepat untuk Bu Reni ini menerapkan konsep Karnus seperti apa dengan didampingi pengobatan-pengobatan yang lain. Nah, apakah ada informasi-informasi atau data khusus begitu Pak Iwan yang bisa disampaikan untuk semakin meyakinkan kami dari audiens yang mungkin belum mengetahui tentang hal tersebut agar lebih percaya begitu Pak Iwan? Ya, baik. Jadi tadi yang disampaikan Bu Reni itu adalah apa yang dialami Bu Reni secara pribadi ya. Dan itu sangat banyak yang yang dialami oleh para penyintas diabetes dengan konsep Karnus ya. Meskipun dengan derajat percepatan kesembuhan yang beragam macam karena tergantung dari pemahaman dari masing-masing orang tadi. Nah, jadi data empiris, jadi kami ada data empiris, ini sebagian. Jadi apa yang kami sampaikan di dalam konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah mempelajari algoritma sang pencipta. Otomatis kalau kita berdasarkan algoritma sang pencipta, otomatis ada kejujuran di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Reni dan semua data, testimoni, apapun yang ada di konsep Karnus itu adalah data real, bukan data yang bikin-bikin, sandiwara apalagi ya, bukan data medalik dan sampai. Karena kita adalah target kita adalah kesembuhan. Ya, semua butuh ilmu. Nah, ini sebagian data ya, ini data yang sebagian yang sempat kita ambil
Karena mayoritas memang banyak saya teman-teman yang belajar konsep Karnus itu ada, kita punya grup ya, namanya grup Pendekar Nusantara. Teman-teman banyak yang menerapkan konsep Karnus pada pasien-pasiennya atau keluarganya atau di mereka sendiri. Jadi ini sebagian aja. Jadi contoh, ini ada hasil kreatinin. Bu Reni datanya ini. Iya, Bu Reni ya. Bu Reni ini awalnya itu 3 kreatininnya. Kemudian terkena konsep Karnus sekarang sudah 0,7. Kemudian ada Bu SNU, itu kita singkat namanya ya. Jadi semua turun semuanya ini. Ada Bu Ratih ya, satu Manlona, ada Bu Putri ya, tetap sama juga ya. Kemudian kalau kita cek grafiknya ya ada penurunan. Makin tinggi ya makin tinggi. Saya Bu Reni paling tinggi ini 3 ke 0,7 ya. Kemudian kita juga HP1C. Ada Ibu Sof, Bapak Aceh, Bapak Ibu Rat dan Bapak Det ya. Jadi mereka rata-rata pasien diabetes itu tinggi-tinggi ya. Ada 11, ada 13, ada 3,8, ada 12. Nah, penerapan konsep Karnus turun ke 7, turun ke 3,7 ini Bapak Aceh, alhamdulillah ini. Bu Rat ini 3,8 ke 6,9, Bapak Det ini ke 6,5. Jadi bisa dibayangkan, data ini data valid ya. Dan ini tidak bisa dibohongin. Jadi begitu seorang itu turun, dapat satu set turun. Jadi pasti akan terjadi sistemik kesembuhan yang menuju ke hal yang sangat membaik. Karena apa? Darah itu yang lama-lama membawa gula, itu juga terikat kuat dalam hemoglobinnya. Itu makanya HbA1c itu mengukur itu. Jadi bayangin satu molekul darah ya, Hb, dia bawa glukosanya. Tidak dia melambai sama sel, sekian bulan, sekian tahun kali ya, itu langsung nempel kuat itu. Makanya parameter itu yang menjadikan kesembuhan dari diabetes. HbA1c itu analoginya di sana. Jadi kalau sampai itu darah tadi bisa turun HbA1c-nya normal lagi, sudahlah, selamat. Perbaikan signifikan terjadi pada sistem tubuh Anda, dan insya Allah akan makin baik dan menuju kesembuhan. Tinggal cara rawatlah tubuh Anda, dan untuk merawat butuh ilmu. Dan konsep Karnus itu bicara pengobatan sampai perawatan. Jadi nggak cuma orang sakit, orang yang nggak mau sakit pun bisa konsep Karnus. Dan sekarang nggak milih aja. Jadi kita coba balik ya. Jika seandainya uang banyak itu bisa membeli nyawa Anda, maka konglomerat ada yang mati. Nggak ada yang kena COVID, ya kan? Nggak ada yang kena COVID, yang kemarin korban COVID. Nggak ada yang kena diabetes, kemudian kanker, putus kaki dan sebagainya. Nggak. Jika saya uang itu bisa membeli keselamatan Anda. Tapi di sini kita butuh ilmu gitu ya, yang bisa memberi kita waktu ya untuk hidup lebih baik. Itu adalah ilmu, kemudian kita mendapatkan ilmunya dan dana secukupnya. Uang tetap ada ya, contoh kita belajar butuh uang kan, tapi nggak sebanyak itu kan, ya kan? Taktis lah itu. Tetap kita butuh dana tapi tidak besar di sana. Jadi ini yang kita harapkan pada teman-teman ya, para pemirsa, ayo kita belajar. Karena selama kita masih diberikan kesempatan sampai penciptaan untuk hidupnya ini, banyak ilmu ya harus kita pelajari supaya kita ini bisa memahami arti dari penciptaan ini. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan penciptaan yang sudah diberikan sesempurna mungkin ini menjadi lebih baik dan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Pencipta tentunya. Begitu ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Nah Pak Iwan, kira-kira mungkin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini via Zoom itu ada yang juga merasakan yang sama dengan Bu Reni, sama-sama berjuang melawan diabetes nih. Pak Iwan, gimana caranya Bapak Ibu yang ada di luar sana yang mungkin mendengar video kita kali ini itu bisa mengikuti jejak dari Bu Reni ini Pak Iwan? Gimana caranya biar bisa mendapatkan kesembuhan seperti yang didapatkan oleh Bu Reni? Ya, jadi acara ini memang kita bikin ya karena kita ingin memberikan harapan ke masyarakat. Saya jadi ingat lagunya Scorpion ya, I Still Living for Tomorrow. Ya kan? Jadi kita meskipun semua orang
Meskipun Anda berkata bahwa kita akan mati, tapi saya ingin hidup untuk hari ini dan besok, gitu. I still living for tomorrow. Bagi kayak Bu Reni, tadi saya sampaikan, saya bayangkan banyak sekali mereka-mereka yang mengalami seperti Bu Reni, dan mungkin lebih parah lagi, ya kan? Jadi kita kasih harapan, tapi harapan bukan harapan palsu, ya kan? Jadi kita berikan suatu skema keilmuan, dan kemudian untuk mencapai ini, karena kami juga ingin melihat kesembuhan kita, bukan sekedar udah yang penting kamu beli aja pada saya, bukan begitu, enggak, tapi kita ingin kesembuhan. Nah, untuk jadi sembuhan itu kita ingin menduplikasi nih apa yang dari Bu Reni dan mereka yang sempat kita dokumentasikan, dan mereka yang sempat real testimony ada di website Konsep Karnus, di YouTube Konsep Karnus, ada yang rank dekubitus di punggung sedalam 1 jari di punggung borokan ya. Mau dipotong di mana kalau di punggung sini? Tidak mungkin dipotong sini, tidak mungkin. Nah, mereka sembuh semuanya. Jadi kita ingin menduplikasi ini. Nah, untuk duplikasi ini butuh kajian ilmu, butuh grup kita. Dimana kita bisa share, Nah, makanya insya Allah kita akan bikin komunitas sembuh diabetes Karnus. Oke. Komunitas sembuh diabetes Karnus. Iya. Dari konsep Karnus ya Pak? Betul. Nah, seperti apa itu Pak? Bikin dan juga informasi mengenai komunitas sembuh diabetes Karnus. Jadi, karena diabetes ini adalah suatu penyakit sistemik, maka harus ditangani secara sistemik, secara strategi, bukan dengan minum A, B, C, D, bukan begitu. Tapi ada sistemik yang dilakukan oleh Bu Reni. Tadi gampang aja, memang mau minum atau mengkonsumsi produk dari yang diilhami oleh Konsep Karnus, gitu aja. Tapi Bu Reni tanpa sadar ikut grup kita, mempelajari, membaca, dia ngelakuin tanpa sadar. Sebenarnya ada software yang dilakukan oleh Bu Reni, suaminya Bu Reni tanpa sadar. D-nya apa yang dihindari gini, itu tanpa sadar, gitu aja. Nah, kita pilih aplikasi itu. Jadi kita akan masukin grup dulu nasional. Kita ada 2 grup pertama. Satu di FB, FB-nya itu kalau nggak salah saya lupa ya, nanti bisa di-mention aja, nanti dari tim ya. Sama kedua di Telegram. Di Telegram. Nah, kemudian nanti tanggal 14 apa namanya? November ya, Dok ya. Kita akan open itu. Kita launching program itu pas Hari Diabetes Internasional, Bu Reni itu, dokter. Ya. Hari Diabetes Nasional Internasional 14 November ya. Ya, kita inginkan 14 November tahun depan adalah Hari Kesembuhan Diabetes Indonesia. Gitu kan. Setahun kemudian, 3 bulan itu cukup pembuktian. 3 bulan HbA1c harus turun. Harus turun. Nah, tinggal Anda mau enggak gitu aja. Nah, nanti itu ada keilmuan masuk ke sana, kita share, kita kaji ya, masing-masing orang nanti bisa belajar. Tapi di situ nanti kita pilih 20 orang saja, 20 orang saja yang niat, yang mau sembuh di guidance oleh kami, free di awal, 20 saja, ikuti tanggal 14. Ada, nah setelah itu nanti kita bisa duplikasi. Jadi kita akan guidance, kita day to day-nya, bahkan setiap hari karena kita punya aplikasinya di handphone. Kita bisa komunikasi private Bu Reni. Jadi seperti kami meng-guide Bu Reni dulu oleh advisor kami kan, secara nggak langsung Bu Reni di setiap saat bisa tanya ke advisor secara manual, nanti dengan mereka yang terpilih ya, ikuti syarat dari kami, mau di guidance sampai sembuh. 3 bulan targetnya, 3 bulan. Jadi targetnya sembuh ya, bukan sekedar turun gula darah. Betul. Kesembuhan ya parameternya ya, menuju kesembuhan, nanti tinggal dilanjutin. Kita sediakan aplikasi dan kita bangun sekarang. Jadi day to day-nya kami bisa ngecek sampai berapa kalori terbuang dan sebagainya. Penerapan dari Konsep Karnus itu. Iya, karena kita inginkan adalah kesembuhan. Nah, nanti ada tim dokter juga. Nah, nanti ada yang membantu untuk meng-guide, otomatis dokter yang sudah mempelajari Konsep Karnus. Nanti itu juga ada, insya Allah ada juga yang ikut guide juga. Karena kita ingin kesembuhan ya. Karena bahagia kan lihat saudara kita sembuh, bahagia sekali. Bahagia sekali di sana. Oke, baik. Berarti akan ada komunitas
sembuh diabetes Karnus begitu ya, Bapak Ya. Ibu sekalian. Dan itu bebas kita, semuanya sudah masuk. Oke. Nah, yang untuk guidance tadi hanya 20 aja kita ambil. Sementara begitu. Sementara? Karena kita masih belum punya resources yang besar. Oke, Ya. jadi khusus untuk 20 orang terpilih Maksimal nanti itu. akan di-guidance langsung oleh tim health advisor dari Konsep Karnus dan juga Pak Iwan. Nanti Ya. juga mungkin akan ada Dokter Edi dan juga dokter-dokter yang lain yang sudah berpengalaman untuk menangani pasien-pasien diabetes dan juga dengan penerapan Konsep Karnus. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan komunitas sembuh diabetes Karnus bisa melakukan pendaftaran dengan di informasi yang ada di link yang sudah kami cantumkan di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa langsung cek di grup Facebook, kemudian juga ada Telegram, dan juga untuk mendapatkan informasi lebih detail bisa langsung menghubungi admin kami di 0823 5242 8844. Nah, sekali lagi untuk mendapatkan informasi lebih detail bisa menghubungi admin kami di 0823 5242 8844. Dan juga bisa langsung cek di Facebook grup dan juga Telegram channel yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung saja untuk bisa bergabung, tadi disampaikan oleh Pak Iwan, bisa bebas bergabung di grup tersebut, tapi hanya 20 orang terpilih yang nantinya akan mendapatkan guidance langsung dari Pak Iwan as a founder Konsep Karnus dan juga tim yang akan memberikan pendampingan secara kontinu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini kita akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin tadi juga sudah ada yang menanyakan terkait beberapa hal kepada Pak Iwan, kepada Dokter Edi, bahkan juga mungkin kepada Bu Reni. Kita sudah siapkan beberapa pertanyaan dan untuk 3 penanya terbaik yang dipilih oleh tim kami akan mendapatkan hadiah khusus dari kami. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk tetap bersama kami di sini karena nanti akan kami sampaikan pemenang dari 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah khusus dari kami di akhir acara. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan yang pertama. Ada dari Bapak Hanafi. Gejala awal diabetes yang bisa dideteksi secara awam dilihat dari mana ya? Mungkin bisa ke Dokter Edi dan juga Pak Iwan. Silakan. Dokter Edi dulu. Ya, terima kasih Mbak Ita. Jadi terima kasih Pak Nafi. Jadi gampang sebenarnya untuk mendeteksi awal seperti kita kalau di daerah gitu ya, tidak ada lab. Biasanya deteksi awal itu keluarnya satu, biasanya sering kencing. Biasanya kencingnya sehari semalam itu misal 6 kali, ini bisa sampai 10 kali sering kencing. Kedua, mudah haus ya. Jadi hausnya minumnya ketambah terus. Yang ketiga adalah mudah lapar. Mudah haus dan mudah lapar. Betul, jadi mudah haus, mudah lapar dan sering kencing. Ini adalah cara mendeteksi awal bahwa dia itu mulai ada tanda-tanda diabetes. Biasanya ini atau yang biasanya dipegang oleh dokter-dokter kalau di daerah atau di pedalaman. Oke, meskipun tidak bisa melakukan cek darah lebih Betul. lanjut, paling tidak dengan adanya beberapa gejala-gejala tersebut yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian bisa menjadi screening awal gitu ya Betul, Dokter Edi betul, untuk betul. bisa lebih aware bahwa Bapak Ibu ternyata sepertinya akan ada gejala menuju ke diabetes. Ya. Namun selanjutnya tetap harus ada pemeriksaan lebih Lebih lanjut lanjut, begitu ya betul. Dok ya. Ya. Oke, baik. Nah, untuk dari segi konsep Karnus nih Pak Iwan, apakah ada hal-hal mendasar yang bisa menyebabkan hal itu atau diabetes ini ternyata sebenarnya sudah ada dalam diri kita selain adanya kencing yang berlebihan ataupun hal-hal yang lain gitu Pak? Ya, Pak, yang apa namanya bisa jadi ciri ya. Habis makan ngantuk. Betul. Habisnya kan Ngantuk tapi bukan ngantuk sembarangan loh ya. Ngantuknya itu betul-betul ngantuk. yang nggak bisa Plek, tertahan ya Pak? biasa tahan dah. Langsung habis makan, mungkin selang 10 menit plek gitu. Oke. Dia butuh recovery. Ya. Berarti di situ ada indikasi bahwa dalam tubuh ini nggak dapat energi gitu ya Sudah Pak? ya. Jadi sel itu nggak dapat energi, semuanya tuh macet dalam darah. Jadi otak harus hidup. Makanya semua energi itu dipakai untuk otak aja, yang penting dia nggak mati, otak ini sama jantung. Oke.
kata orang di rumah kita ya jelek listriknya nggak kuat, dimatiin dulu nih. Yang penting aja yang hidup itu aja, seperti itu. Oke, paling gampang adalah deteksi itu tadi. Ya, jadi tapi tetap nanti seperti itu disampaikan harus cek lagi ya. Siap, baik. Dan yang lain mungkin ya udah paling parah ya linu dan lain-lain ya Bu Reni ya, mulai agak berat. Oke, baik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari pertanyaan Pak Hanafi. Semoga bisa menjawab gitu ya Pak Hanafi atas pertanyaannya. Dan kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Enita. Apakah bisa mengkonsumsi atau karena mengkonsumsi obat diabetes menjadi sakit emah atau GERD? Nah, ini mungkin bisa ke Dokter Edi terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Enita ya. Jadi gini, selama mengkonsumsi obat diabetes apakah bisa menyebabkan sakit mah atau GERD ya? Jadi gini, sebenarnya paling utama kenapa lambung itu bisa bermasalah itu tadi udah saya jelaskan, paling tidak itu karena lifestyle-nya, ya kebiasaan buruknya. Kedua, pola makannya. Jadi intinya kita itu hidup harus sadar dan tahu bahwa konsep Karnus ini kita itu memahami algoritma dari tubuh sebagai ciptaan Allah. Jadi kita harus tahu bahwa lambung kita itu harus tetap sehat, dan kita harus ingat kita itu tiap detik usia kita itu tambah. Tiap detik, bukan tiap tahun. Sehingga apa yang terjadi? Otomatis lambung kita juga akan menurun fungsinya. Sehingga pola makan itu juga harus diatur. Sehingga kalau pola makan kita tidak diatur, terus kebiasaan-kebiasaan buruk kita tetap kayak gitu, akhirnya itulah yang sebenarnya bisa menyebabkan lambung kita bermasalah. Sedangkan minum obat-obat itu biasanya sebagai seorang medis pasti memikirkan, ya mungkin nggak mungkin lah dengan obat yang dikasih itu. Kita mesti berpikir sebagai seorang medis tidak akan bisa mempengaruhi lambung jadi jelek. Ya, mungkin ada emang obat-obat yang khusus bisa mempengaruhi kerja lambung. Berarti memang meskipun dengan melakukan treatment pengobatan yang sudah diberikan oleh dokter-dokter masing-masing, itu juga harus diperhatikan juga pola makannya seperti apa, pola tidurnya juga seperti apa, lifestyle-nya agar tidak makin menyebabkan berbagai penyakit yang malah merusak atau malah menurunkan fungsi organ-organ yang lain. Salah satunya seperti mah atau GERD. Nah, kalau dari Pak Iwan sendiri bagaimana Pak Iwan terkait hal tersebut? Ya, jadi ada sebagian obat yang memang terpaksa diberikan, sepertinya dok ya, seperti mungkin waktu dia nyeri-nyeri kan, dikasih NSAID dan sebagainya, itu mukosa lambungnya itu tipis. Ditambah lagi dengan ilmu tentang makanan dok ya. Yang tadi mungkin masyarakat nggak paham ya. Makanan itu apa sih kan bingung kan. Contoh paling kecil Pak Ibu ya. Waktu dulu kita sekolah SD, makanan yang sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Iya benar Pak. Sekarang tanya orang diabetes waktu dulu ya, waktu belum ketemu Konsep Karnus. Berarti saya kasih 4 sehat 5 sempurna, kira-kira mau enggak makan? Secara mindset enggak boleh kan? Iya betul. Ya kan? Secara mindset enggak boleh, secara culture masyarakat diabetes, jangan makan nasi. Kan? Enggak boleh, susu apalagi gitu kan. Ya berbagai macam larangan, padahal makanan sehat katanya dulu 4 sehat 5 sempurna. Mestinya orang diabetes makanya itu juga, mestinya kan. Nah, itu. Sehat ya Pak. Iya kan sehat. Jadi makanya disinilah kita mulai mencari sebab di Konsep Karnus. Konsep Karnus 4 sehat 5 sempurna. Diabetes ya tetap itu paling bagus, tapi ada syaratnya gitu kan. Nah, makanya ada ilmu tadi. Makanya saya bilang belajar. Setelah belajar terapkan. Tapi kajilah masuk akal enggak skema ini. Untuk mengetes masuk akal suatu kajian skema pengobatan, pelajari dong manusia ini. Kalau mau belajar manusia, jangan pernah luput dari biokimia. Kalau mau paham biokimia, pelajari fisika. Karena dari atom dan kimia tadi. Mau nggak mau begitu. Mau nggak mau harus. Iya, harus cerdas kan. Ilmu pengetahuan alam ya Pak. Iya, manusia harus dikasih otak dan akal. Belajarlah itu. Apalagi pertama yang teman yang Muslim ya. Ayat pertama kali turun apa? Iqra. Bukan Al-Baqarah. Bukan. Fatihah bukan. Iqra, bacalah.
sama Tuhanmu. Dan yang kelima, Allah janji bahwa Allah akan ngasih ilmu pada manusia jika dia berusaha memintanya. Nah, kita ini suruh baca, suruh belajar, mintalah ilmu itu. Nah, di sini makanya kita coba sajikan sesuatu sini. Mbak Dita, waktu dulu saya berobat ke dokter itu, Pak Iwan, biasanya saya dikasih obat diabetes, penurun gula darah, dan juga ini obat asam lambung. Ya, itu macam begitu. Itu obat saya itu. Jadi saya sakit kalau ke dokter mesti saya dikasihnya obat itu, dan memang jadi keluhan saya waktu itu. Asam lambung itu bagian dari keluhan saya. Jadi selalu ada di obat-obat. Ya. Obat-obat saya itu. Mungkin akhirnya bermasalah kan, makin masalah. Iya, masalah karena sekarang saya sudah pernah punya ilmunya, sudah paham. Oh, yang ini tidak usah berarti. Ya. Jadi disitulah ya pemahamannya di sana. Kita tempatkan pada tempatnya lah. Ya. Tidak semuanya buruk enggak, tapi kita tempatkan pada tempatnya. Sesuai dengan porsi juga. Api itu bagus kalau untuk masak di kompor. Jelek jika untuk bakar rumah. Iya benar Pak. Terus kita bicara api jelek, ya enggak juga. Jadi kita tempatkan pada tempatnya. Itulah konsep Karnus. Konsep Karnus tidak membenci siapapun, tapi kita tempatkan, berusaha menempatkan pada tempatnya. Itu lebih tepatnya. Baik. Berdasarkan ilmu, tapi bukan katanya. Harus tetap mau belajar begitu ya Pak. Makanya dia harus belajar. 3 kali. Belajar 3 kali. Terapkan itu. Jadi itu yang menjadi inti dari konsep Karnus, dan juga semoga pertanyaan dari Ibu yang tadi sudah bertanya itu bisa terjawab oleh pernyataan dan juga jawaban dari Pak Edi, Dr. Edi maksud saya, dan juga Pak Iwan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dani. Ini khusus untuk Ibu Reni begini. Apakah sampai sekarang Bu Reni masih tetap menerapkan konsep Karnus? Nah, khusus ini untuk Bu Reni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dani, silakan. Masih, sampai sekarang saya masih. Pagi saya minum Alga Gold, masih minum Alga Tea. Saya suka minum Alga Tea sampai 4 saset sehari. Jadi sampai sekarang saya menerapkan konsep Karnus. Karena saya merasa tidak hanya kesehatan saya yang membaik, tapi juga ada nilai lain gitu loh, yang membuat saya tuh kayak ini harus diterapkan terus gitu loh. Kayak misalnya tuh secara fisik tuh kita bisa lihat gitu loh. Jadi siapa yang tidak pengen kulitnya bagus atau rambutnya ubannya berkurang gitu kan. Saya ngerasa setelah sampai ke sini tuh ke situ gitu loh saya perbaikannya kayak gitu. Jadi pengennya saya tetap tua tapi masih muda gitu Pak. Gimana itu Bu Reni tetap tua tapi masih muda? Nah itulah. Usia tetap berlanjut tapi tetap jiwa dan juga fisik terlihat muda begitu ya Bu Reni? Betul, saya PR-nya pengen punya pinggang ini Pak. Nanti ke program. Siap. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dani untuk jawaban dari Bu Reni tadi. Dan adakah pertanyaan lain? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Wijayanti menanyakan diabetes ini berawal dari lambung. Lalu bagaimana dengan penyakit kanker yang banyak diderita oleh ibu-ibu seperti kanker payudara atau kanker serviks begitu. Karena tadi disebutkan bahwa intinya adalah lambung kalau di diabetes. Gimana dengan penyakit yang lain? Nah, mungkin ke Pak Iwan terlebih dahulu. Silakan Pak Iwan. Ya. Ini Bu Wijayanti tanyanya pendek, jawabannya panjang itu. Jadi saya jelaskan di dalam kajian kami FGD di sel abnormal. Di mana hubungannya? Jadi memang di Karnus itu penjelasannya panjang dan agak berat ya bagi orang awam. Tapi ini begini, kita bicara kanker itu cancer ya, itu adalah perubahan DNA. Perubahan DNA dan turunannya, gitu kan. Nah, padahal DNA itu ada di dalam sel, di dalam inti sel. Nah, gitu kan dalam banget itu. Nah, oleh karena itu kita harus bicara siapa yang merubah dia, gitu kan. Nah, ternyata pembakaran atau lemak yang gagal di transfer ke dalam sel atau lemak yang mengendap dalam darah, gitu, yang numpuk dalam darah, ketemu oksigen, terjadilah keton radikal. Keton radikal akan masuk ke dalam sel, membentuklah
perubahan watak dari sel. Jadi bebas, dia waktu itu dia keliling jalan-jalan ya, itu si keton radikal itu masuk ke sel serviks. Waktu sel serviks sedang mutasi, sedang apa? Mitosis, sedang perbiakan diri. Atau habis menstruasi kan dinding rahim itu tumbuh lagi tuh. Nah, ternyata dinding rahimnya itu, sel dinding rahim itu sudah kemasukan sel senyawa keton radikal. Nah, sesuatu atom radikal, senyawa radikal itu dia pasti mencari keseimbangan. Kita ingat unsur periodik pada kimia ya. Sesuatu masih masuk ke oktet tadi itu. Begitu kehilangan satu elektron dia mencari pasangannya. Karena sang pencipta pun juga akan akan sudah men-state bahwa kami ciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Jadi kalau satu atom, satu spesies, di molekul spesies itu kehilangan satu atau dua elektron, maka dia mencari. Cuman dia radikal. Dia ngambil suka-suka dia. Ya, diambil elektron dari DNA sel yang itu sedang mitosis, sedang beranak. Di payudara ya tumbuh pada payudara. Jadi makanya di kanus itu apapun kankernya sama di kanus itu. Simpel begitu. Penyebabnya sama. Ya, makanya di kanus kalau bicara kanker, banyak kesembuhan kanker itu kanker kolorektal, payudara, dan lain-lain, atau imun dan sebagainya. Tapi keberhasilan tergantung dari manusianya mempelajari kosekanus ini. Saya sering ngomong ke teman-teman, silakan Anda pilih diabetes, silakan Anda pilih hipertensi, stroke silakan, tapi jangan teman-teman stroke. Tapi jangan pilih kanker. Karena kanker itu, Anda belajar diabetes pun harus belajar biokimia. Kanker lebih dari itu. Lebih dari itu, jika mau sembuh. Karena sudah sistem perintah. Nah, ujungnya memang ke lambung, ujung-ujungnya nanti perbaikannya. Nah, itu bisa nanti ya. Saya harapkan nanti bisa buka aja FGD saya secara normal, pelajari ya. Karena untuk menjelaskan kanker di forum ini nggak selesai, bentukan 1-2 menit. Ya. Tapi ini yang sana. Kita akan masuk to the point-nya, kita harus hentikan zat yang merubah DNA. Kalau sudah kejadian terjadinya kanker, ya sudah bisa dioperasi. Tetapi akan tumbuh lagi kalau kita hentikan penyebabnya. Saya kira demikian, Bu Jayanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Nah, mungkin kita akan menuju ke pertanyaan terakhir di malam hari ini karena memang waktu sudah menunjukkan di akhir acara begitu ya. Sebelum kita menuju ke statement dari masing-masing narasumber spesial kita pada malam hari ini, ada satu penanya terakhir yaitu dari Bapak Sukadir. Obat untuk menurunkan gula darah banyak jenisnya. Obat jenis apa yang selaras dengan konsep Karnus? Dan apakah boleh bekam orang diabetes dibekam untuk mengurangi kekentalan darah? Nah, silakan. Mungkin bisa disampaikan dari Pak Iwan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau di kami namanya contoh ya insulin, nggak apa-apa di Karnus. Insulin, kemudian obat untuk sementara pemacu pankreas ya, nggak apa-apa. Kalau yang menghambat gluconeogenesis kami memang agak warning sedikit ya. Ya di sana. Jadi kalau insulin, kemudian pemacu pankreas sementara. Ingat obatnya sementara saja. Karena kalau kita masih pakai obat terus ya berarti belum sembuh. Obatnya sementara kita pakai dan tanda kutip di awal wajib ada itu. Sementara aja. Sementara di awal itu tetap dipakai. Kemudian obat-obat penetraan asam lambung sementara ayo kita minimalkan banget. Kalau nggak terpaksa jangan, gitu kan? Itu obat-obat penetraan asam lambung. Kemudian apakah boleh dibekam? Bekam nggak ada masalah, dan bekam. Untuk paling nggak mengurangi pegel-pegelnya dan sebagainya ya. Tapi kita harus paham, begini Pak Ibu, darah yang diambil itu harus diganti lagi. Sedangkan membuat darah itu nggak gratis. Membuat darah nggak gratis. Untuk membuat darah butuh energi tinggi dan juga butuh bahan baku. Padahal pada pasien diabetes ada problem metabolisme di sini. Jadi agak hati-hati, jangan sampai jadi anemia. Makanya hati-hati aja, tapi boleh untuk mengurangi simptom, secara simptom untuk mengurangi beban beban darah tadi itu. Tapi harus segera ada tindakan lain. Lanjutan lain, yaitu perbaikan sistem. Saya kira demikian. Oke, baik.
Kemudian dari Dokter Edi, apakah ada obat-obatan khusus atau bagaimana begitu Dokter Edi untuk pertanyaan tersebut? Atau mungkin pengobatan apa yang bisa digabungkan dengan diabetes, pengobatan diabetes secara medikal? Ya gini, sebenarnya seperti Pak Iwan tadi bilang ya, saya setelah mempelajari konsep Karnus, ternyata bukan langsung pakai konsep Karnus, jadi masih boleh memakai obat-obat diabetik yang dari secara medis, tapi untuk awal aja, dan setelah itu nanti kita pelan-pelan akan mengurangi akhirnya di stop. Nah, kembali lagi bahwa diabetes itu adalah gangguan metabolisme. Kalau sudah bagus metabolisme tubuh kita, nanti tidak perlu pakai obat secara medis kayak gitu. Oke, baik. Untuk terapi-terapi yang lain juga masih diperkenankan begitu ya, Dok? Boleh seperti Pak Iwan bilang tadi masih boleh. Tapi juga karena sudah menderita diabetes harus hati-hati ya. Jauh lebih hati-hati. Betul. Tetap harus dalam pengawasan dokter yang menangani. Ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Edi, Pak Iwan, Bu Reni, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting, bisa disampaikan kepada admin pertanyaannya, atau mungkin bisa langsung menuju ke grup Sehat Diabetes Karnus untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan nanti akan kami coba jawab, terutama dari Pak Iwan dan juga tim Health Advisor dari Konsep Karnus untuk memberikan jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang sesuai janji yang tadi saya sudah sampaikan, akan memberikan informasi mengenai 3 penanya beruntung yang sudah menanyakan terkait Konsep Karnus dan juga diabetes kali ini. Ada pemenangnya, ada 3 orang, yaitu dari Pak Hanafi, kemudian ada Bu Enita dan Ibu Wijayanti. Selamat kepada Bapak Hanafi, Bu Enita dan Ibu Wijayanti. Semoga hadiah yang nanti akan diberikan oleh tim dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita menutup jumpa kita pada malam hari ini, kami akan dengarkan bersama statement terakhir penekanan dari masing-masing narasumber yang hadir pada malam hari ini. Mungkin bisa diawali oleh Dokter Edi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya ambil untuk closing ini, jadilah manusia yang sehat dengan belajar, dan belajar. Jangan malu, jangan sok gengsi, karena dengan belajar Anda akan lebih tahu dan bisa menyehatkan tubuh Anda. Oke. Kemudian lanjut, Bu Reni bisa disampaikan closing statement kepada audiens yang hadir pada malam hari. Oke, bagi saya konsep Karnus itu adalah jalan yang benar, karena selama ini saya mencari jalan kesembuhan kemana-mana, dan ini adalah jalan yang benar. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti konsep Karnus, bisa menerapkannya untuk segera kita kembali sehat, segera produktif, segera bisa bermanfaat lagi untuk orang banyak. Itu saja. Terima kasih Bu Reni atas penyampaiannya, dan silakan Pak Iwan untuk closing statement pada acara malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, sehat butuh ilmu. Ayo kita belajar, dan ingat, I still living for tomorrow. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas penyampaiannya. Terima kasih semua narasumber kita malam hari ini yang sangat hebat-hebat, sudah memberikan materi dan juga ilmu yang banyak untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini via Zoom meeting, dan juga nanti Bapak Ibu yang menonton video kali ini. Dan saya akhir kata mengucapkan terima kasih kepada Dokter Edi, kepada Pak Iwan, dan juga kepada Bu Reni sudah berkenan untuk hadir pada acara Bincang Karnus malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan komunitas sehat atau sembuh diabetes Karnus bisa langsung mengunjungi grup yang tadi sudah kami sampaikan, kemudian bisa langsung klik yang ada di informasi di bawah ini, kemudian juga bisa langsung menghubungi admin kami yang sudah kami sampaikan di 0823 5242 8844. Dan jangan lupa untuk mengetahui informasi mengenai konsep Karnus dengan lebih detail dan juga lebih menyeluruh, bisa kunjungi website kami di www.konsepkarnus.com, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di @karnus.media, baik di YouTube,
Facebook dan juga Instagram. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di acara Bincang Karnus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.